Mau tahu caranya salat sunnah safar sebelum berangkat haji? Simak sampai selesai. Jangan keliru ya dalam mengamalkannya. Ada satu amalan yang sering kita lakukan sebagai kaum muslimin saat hendak menunaikan ibadah haji, yaitu sholat sunnah safar haji. Sebuah sholat yang dikerjakan ketika seseorang hendak berangkat menuju tanah suci. Namun di balik praktek yang indah ini tersimpan pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya kedudukan sholat safar ini dalam syariat Islam? Apakah sholat ini dianjurkan atau justru sesuatu yang tidak memiliki dasar? Secara umum, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab dalam setiap aktivitasnya, termasuk ketika seseorang hendak melakukan perjalanan apa saja dalam rangka kebaikan ataupun ibadah. Dalam banyak riwayat, baginda Rasulullah SAW memberikan tuntunan sebelum seseorang bersafar, seperti berpamitan, berdoa, dan juga melakukan sholat. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, "Ma khallafa ahadun ala ahlihi afdalu min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safara." Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang dia kerjakan di tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini menunjukkan bahwa salat safar memiliki dasar dalam syariat dan termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Namun perlu kita pahami bahwa salat safar ini bukan hanya khusus safar haji saja, melainkan berlaku untuk setiap perjalanan yang mubah dan baik. Maka jika perjalanan yang mubah dan biasa saja dianjurkan, apalagi perjalanan yang suci seperti ibadah haji, tentunya sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat safar. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, salat safar dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana salat sunnah pada umumnya. Tidak ada perbedaan dalam rukun, gerakan maupun bacaan. Ia bisa dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Yang terpenting sebelum keberangkatan. Yang membedakan hanyalah ada di dalam niatnya. Tetapi ingat, niat cukup dihadirkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram ketika Allahu Akbar, ucapkanlah di dalam hati, usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah perjalanan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah selesai salat, jangan terburu-buru bangkit. Duduklah sejenak, hadirkan hati, lalu perbanyaklah zikir dan doa. Di antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama adalah membaca ayat kursi. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar Lin-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa membaca ayat kursi setelah salat safar tujuannya agar diberikan oleh Allah keselamatan perjalanan dan tidak tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan sampai ia selesai dalam perjalanannya. Setelah membaca ayat kursi, yang ketiga, kita dianjurkan juga membaca surat Quraisy. Tujuannya adalah untuk diberikan kemudahan dan kelancaran serta menghilangkan rasa was-was dan takut selama perjalanan. Coba perhatikanlah surat Quraisy ayat 3 dan 4. "Falyabudu rabb hadzal bait", maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah, "alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf", yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran surat Quraisy ayat 3 dan 4. Ayat ini sangat relevan bagi seorang musafir karena dalam safar manusia sering dihadapkan rasa takut dalam kendaraan
atau ketidakpastian atau ada keterbatasan, maka membaca ayat ini adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemberi keamanan. Lalu yang terakhir, panjatkanlah doa dengan penuh kekhusyuan dan pengharapan kepada Allah. Tidak ada batasan doa tertentu yang wajib dibaca. Silahkan berdoa dengan doa apa saja, baik melalui bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Yang penting tujuannya memohon keselamatan, kemudahan, kesehatan, serta keberkahan dalam perjalanan. Namun para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan doa yang sangat indah untuk dibaca dalam kitabnya Al-Adhkar li Nawawi. Beliau menuliskan doa safar sebagai berikut. Saya tidak bacakan doanya ya, saya tampilkan di video. Silahkan untuk di screenshot. Di titik inilah hakikat sholat safar sebenarnya tampak jelas. Ia adalah momentum perpisahan keluarga yang diiringi dengan tawakal. Momen menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum menempuh perjalanan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Terlebih lagi jika safar itu adalah safar haji, perjalanan yang bukan hanya jauh secara jarak, tetapi juga perjalanan ruhani menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memulai langkah dengan solat, zikir, dan doa adalah tampak bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan diri saja, tetapi juga bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jalankanlah salat safar tersebut sebelum berangkat ibadah haji dengan hati yang khusyuk dan niat yang tulus. Insya Allah perjalanan ibadah haji kita akan diliputi kemudahan, dijaga dari mara bahaya, dan diberkahi dalam setiap langkah kaki kita. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah haji yang kita lakukan berbuah menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.